ancaman yang Allah sampaikan pada orang-orang yang seringkali memframing berita-berita yang tidak baik, hal-hal yang tidak elok sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan bahkan tidak jarang fitnah. Ya, maka apa yang terjadi? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang berinisial HP ini seringkali mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Meski sebetulnya kritik itu boleh-boleh saja, namun jangan sampai ada kebencian dan harus didasarkan pada niat yang tulus, tidak untuk menjatuhkan seseorang. Untuk itu kali ini HP diingatkan. Baik, Bu Alfian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Nah, Bu Alfian, ini kita mendapatkan kabar ya dari orang yang namanya Harry Pras. Nah, jadi dia merespon atau ada yang dia tidak setuju lah dari salah satu videonya Ustadz Adi Hidayat. Nggak salah kan, bener itu sambung ayat dari Yohanes 3 ayat ke-16 disambung ayat dengan surah Maryam ayat ke-30-31 dan terjemahannya juga tidak seperti itu. Oh ya Allah. Nah, tapi mungkin kita tidak membahas orangnya, Bu Alfian, tapi kita membahas kelakuannya, karena saya melihat begini, Bu Alfian. Si Harry Pras ini sudah bisa dibilang masuk lah ke kalangan Salafi. Nah, sejauh ini memang yang saya tahu teman-teman Salafi itu tidak pas dengan Ustadz Adi Hidayat. Nah, tapi di sesi awal ini ingin saya tanyakan adalah ketika ada sesama Muslim tidak cocok dengan Ustadz yang lain, ini kenapa seolah-olah ngenyeknya kayak musuh beda agama, Bu Alfian? Maksud saya adalah sampai nyebutnya itu nggak Ustadz Adi Hidayat, Bu Alfian, Pak Adi Hidayat. Kan gimana gitu? Apakah karena Ustadz Adi Hidayat bukan Ustadz Sunnah? Nah, gimana respon awalnya, Bu Alfian? Bagaimanapun Ustadz Adi adalah tokoh Muhammadiyah. Silakan. Pertama saya ingin ajak, mereka itu sebenarnya tidak konsisten. Ya. Satu sisi ketika kita menyoal Jokowi dengan segala kebohongan, kecurangan, keculasan dan kebejatan, kemusyrikan segala macam, mereka bilang kita harus bersangka baik, kita harus berbicara jangan depan umum. Jadi ini Anda ini mau apa sebenarnya? Anda ini siapa sebenarnya? Jadi saya tidak masuk pada orang yang antum sebut tadi, Bung Kameramen. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada persoalan serius. Penyebutan bukan ustadz itu adalah alat dalam teori eksistensi. Dia ingin mengabaikan semua orang yang ada cuman gua. Emang lu doang yang ada di sini? Ya, sekali lagi ingin saya katakan, Ustadz Adi Hidayat jelas, satu, dia sudah doktor. Dua, beliau hafal Quran. Ketiga, kemampuan bahasa Arabnya sudah kelas internasional. Iya. Dan selain beliau ada Ustadz Abdul Somad, ya, dan banyak lagi guru-guru kita yang lain-lain yang bisa kita sebut sebagai orang-orang yang punya kemampuan. Dan ketika mereka tidak bergabung dengan Salafi, kita nggak pernah menganggap Salafi sebuah kesalahan. Kenapa Anda kerjaannya nyala-nyalain orang? Kenapa Anda nggak menghadapi itu kristenisasi? Kenapa Anda nggak bahas bahaya gerakan komunis PKI? Kenapa Anda tidak membicarakan sesatnya Ahmadiyah? Ini saya ingin katakan, ini ceritanya cerita semut nyerang gajah. Jadi si semut itu pengen terkenal. Kalau dia di dalam itu kan kenal. Jadi dia sengaja, gajah jelek ya gitu. Sama juga dengan kancil nyerang harimau. Ya kan gitu. Sebenarnya ini konyol-konyolan. Saya pikir saya katakan, Anda yang mengatasnamakan Salafi. Salafi itu dimaknai sebagai orang yang mempunyai manhaj salaf. Orang yang bermanhaj salaf itu orang yang juga punya akhlak, punya adab. Bagaimana terhadap Ustadz Adi Hidayat yang keilmuannya diakui di dunia internasional, dan dia diundang dalam forum-forum internasional termasuk Ustadz Abdul Somad. Dan dalam Islam juga kita tidak boleh menghina orang lain. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Lihat itu surat 49 ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau merendahkan orang lain. Boleh jadi orang yang kau hinakan dia lebih baik daripada kamu. Wahai para wanita yang beriman, janganlah engkau menghina orang lain. Boleh jadi perempuan yang kau hinakan dia orang yang lebih baik daripada kamu. Sekali lagi, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan sederet nama ustadz-ustadz yang cukup dirujuk, tetap bergerak. Ya, Bung Alfian, ini lagi-lagi ceramah Bung Alfian yang saya ingat, teman dimusuhin, musuh ditemenin. Jadi maksud saya gini, Bung Alfian, kan kita juga ketika ada Ustadz Salafi yang mungkin ya terlalu memuja-muji Jokowi, kita juga
nggak nyerang mereka gitu Bung Alfian ya. Tapi kenapa ketika misalkan nih Ustadz Adi Hidayat bahkan sampai dibelain sama Muhammadiyah Bung Alfian. Jadi beritanya adalah Muhammadiyah kecam framing yang merugikan Ustadz Adi Hidayat, enggan lempar tudingan. Jadi Ustadz Adi Hidayat memang sangat menjaga, dia nggak pengen nuduh lah, ini ngedit si ini, yang motong si ini. Jadi udah 2 kali nih seingat saya yang fatal Bung Alfian tentang musik. Kemudian yang sekarang nih tentang ketika ada orang non-Islam nanya, kalau nggak salah Bung Alfian, Ustadz Adi Hidayat menjawab. Nah, bahkan orang ini yang menuduh Ustadz Adi Hidayat sempat minta maaf karena tidak nonton fullnya. Kan capek kita Bung Alfian. Nah, jadi mungkin untuk di sesi tengah gini Bung Alfian, kenapa sih Bung Alfian yang tradisional itu jagain gereja, galak sama kita nih yang Ahlus Sunnah gitu. Yang Salafi juga gitu Bung Alfian, harus taat ulil amri tapi sama sesama Islam galak juga. Ini kenapa Bung Alfian? Dirawat kah? Ya, yang jelas kalau mau dibahas, kalimat yang menyebut teman dimusuhi, musuh ditemani ini adalah sebuah pandangan yang pernah dilantarkan oleh seorang yang pernah menjadi koordinator Badan Intelijen Nasional, namanya Bakin pada masa Pak Habibie. Iya. Orangnya bernama Letnan Jenderal Z.A. Maulani. Dalam sebuah kesempatan saya bertanya pada beliau, karena Z.A. Maulani itu, ya, dia ini Azhar Maulani, pokoknya Z.A. Maulani itu kepanjangan Iya. nggak gitu tepat. Saya tanya, Pak Zen, itu panggilan akrab beliau, apa sih masalah umat Islam? Dia bilang ada banyak. Di antaranya umat Islam itu tidak memiliki analisis SWOT keumatan, sehingga musuh ditemani, teman dimusuhi. Itu mungkin satu poin. Nah, soal framing, menurut saya ini adalah kerja mereka dengan yang disebut, saya suka sebut strategi layu sebelum berkembang. Artinya mereka memang tidak menginginkan munculnya tokoh-tokoh yang mempunyai tingkat hegemonik yang kokoh, mengakar, meluas, menguat, dan dicintai. Yep. Agi misalnya, dia lewat pintu masuk poligami. Agi mau poligami biasa kok, normal kok. Nggak ada dia katakanlah melakukan hal-hal yang membuat dia kemudian poligami secara sembrono, tidak. Bahkan pihak keluarga dan proses awalnya aman, menjadi rusak karena diuyak-uyak terus oleh infotainment. Betul. Acara-acara di televisi. Sama dengan yang saya alami. Maka dalam pengalaman saya buat pemirsa, siapa orang-orang yang begitu sangat antipati, sinis, bahkan nejis-nejis gitu terhadap si Alfian Tanjung, dalam pengalaman saya bertemu dengan mereka bilang, oh, Ustaz Alfian nggak seperti yang, ya itu tadi framing sebetulnya. Jadi strategi layu sebelum berkembang itu, atau strategi lempar semprot cuka itu memang dimainkan terus, ya, untuk membuat terjadinya isolasi masyarakat untuk memahami tokoh-tokoh yang sebetulnya dia punya fungsi dan punya tugas tersendiri untuk menjaga misi dan eksistensi umat Islam. Apakah mungkin orang-orang ini yang membenci sesama Islam, yang galak pada sesama Islam, mereka ini tidak sadar Bung Alfian sudah masuk dalam perangkap musuh-musuh Islam yang tadi Bung Alfian sampaikan, akhirnya mereka menghancurkan ustadz-ustadz layu sebelum berkembang. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, memang teman-teman Salafi ini benar Bung Alfian sampaikan di awal tadi, soal kondom nggak respon, sosialisasi kondom, soal kezoliman Jokowi nggak merespon, kita cuma disuruh taat sama ulil amri yang zolim itu. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk sesama umat Islam agar ayolah kompak, apapun masalah, apapun kekecewaan atau kekeliruan, anggap Ustadz Adi Hidayat keliru beneran gitu Bung Alfian, kan nggak kita serang hajar terus-terusan gitu kali, kan bisa tabayun. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ada sebuah buku yang berjudul Ghazal Fikri Abdurrahman Al-Habanakah. Yep. Dalam kitab itu dikatakan bahwa memang di antara upaya untuk meruntuhkan perjuangan Islam adalah dibuatkan dulu umat Islam itu tercerabut dari hakikat keislaman. Saya mencoba membuat sedikit rumusan yang bisa dimaklumi bahwa Ghazal Fikri adalah serangan yang sistematis, yang halus, dan juga ada yang kasar untuk meruntuhkan pemihakan dan kebanggaan seseorang pada muslim. Dan ini poin pertama yang harus dipahami. Ghazal Fikri itu ada yang berseragam sorban, ada yang berjenggot panjang, ada yang jidatnya hitam, dan segala macam. Jadi intinya ini harus jadi perhatian.